Di angkasa yang sangat luas, sebuah titik kecil cahaya terbang. Itu adalah titik terang yang tidak akan menarik perhatian sama sekali, sepertinya berada di antara kenyataan dan ketiadaan. Tetapi di titik cahaya seperti itu, ada keberadaan sadar, atau kesadaran ilahi. Karena hanya kesadaran ilahi yang bisa melayang di alam semesta seperti ini tanpa dimusnahkan. Bahkan masih mencari arah, dia merasakannya dalam diam, merasakan daya tarik dari apa yang sepertinya bukan apa-apa. Pada saat istri meninggal, kesadaran ilahi menghilang, dan hanya reinkarnasi yang dapat muncul kembali ke dunia. Tidak ada obat penyesalan di dunia ini, bahkan jika dia adalah Raja Dewa, dia bisa membalikkan waktu untuk waktu yang singkat, tapi dia tidak bisa membalikkan segalanya. Dia tidak punya pilihan lain. Yang bisa dia pilih hanyalah menemukannya. Bahkan jika Anda melepaskan puluhan ribu tahun kultivasi, serahkan identitas Raja Dewa dari generasi itu. Karena, tidak ada yang lebih penting dari dia telah pergi, bagaimana dengan Raja Alam Semesta. Tanpa dia, semuanya akan menjadi tidak berarti. Persepsi jelas, setidaknya ketika dia memilih untuk mati, dan hanya memiliki sedikit pengetahuan spiritual untuk menemukan istrinya, menurutnya. Dia percaya bahwa dia akan dapat menemukan dunia di mana istrinya bereinkarnasi. Yang selalu terlintas di benaknya adalah berbagai hal yang telah terjadi, dari pertama kali mereka bertemu hingga saat dia akhirnya pergi. Semua ini begitu tak terlupakan, bahkan selama puluhan ribu tahun tidak pernah habis. Tunggu aku, Xiao Wu. Saya datang. Bahkan jika Anda bereinkarnasi, Anda tidak dapat lagi menyimpan kenangan Anda sebelumnya, tetapi saya masih ingin menemukan Anda. Tangsan Anda, terlahir kembali untuk Anda. Bab 1, Dingin, apakah akan dimakan? Wow, wow, wow. Teriakan lemah bergema di ruangan sempit itu. Seorang wanita memeluk anak itu erat-erat, dan menggunakan selimut yang hampir robek sebagai selimut untuk menahan angin dingin yang merembes melalui pintu dan jendela. Kamarnya sangat redup, persis seperti suasananya yang suram. Lampu minyak sepertinya akan mati kapan saja. Wow, wow, wow. Tangsan mencoba bersuara lagi, tetapi dia hanya bisa membuat tangisan yang paling dasar. Telah berada di dunia ini selama beberapa hari, ya, hanya beberapa hari. Dia baru saja lahir, yang baru berusia 3 hari. Tapi dia sudah merasakan firasat buruk yang dalam. Sebagai mantan Raja Dewa, dia menyerahkan segalanya untuk mengejar istrinya yang bereinkarnasi. Akhirnya, dia menerima sentuhan induksi sebelum kesadaran ilahi hampir mati, jadi dia datang ke dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat dia dulu, dia juga terlahir kembali, sekarang dia hanyalah seorang bayi. Yang paling berharga adalah ingatan akan kehidupan sebelumnya, dan yang paling menyedihkan adalah sekuat apapun ingatan itu tidak bisa mengubah tubuhnya yang rapuh dan langsing. Lahir selama 3 hari, makan susu mandul ibu dunia ini, dia bahkan masih belum bisa memahami bahasa dunia ini. Bagaimanapun, ini juga membutuhkan waktu. Tapi dia jelas merasa bahwa dunia tempat dia dilahirkan mungkin lebih sulit dari yang dia kira. Dalam kehidupan sebelumnya, dia lahir di keluarga pandai besi, dan ayahnya adalah generasi pria kuat yang tersembunyi, dan dia bahkan memiliki bakat yang kuat. Tapi sekarang, kekhawatiran terbesarnya adalah apakah dia bisa bertahan hidup. Pencarian jarak jauh di alam semesta membuatnya hampir tidak bisa membawa ingatannya, selain itu, dia tidak bisa melakukan apapun sama sekali. Tapi dia juga bisa merasakan betapa menyedihkan tubuhnya yang kecil. Ibuku, yang kekurangan nutrisi untuk waktu yang lama, menyebabkan tubuhku yang terlahir kembali mengalami kekurangan gizi secara absolut. Bahkan tangisannya sangat lemah. Di kehidupan sebelumnya, dia juga seorang yang memiliki anak, dia masih tahu bagaimana seharusnya anak-anak yang normal menangis. Tetapi diri saat ini bahkan berjuang untuk menangis. Sepertinya bisa mati kapan saja. Meskipun dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlahir kembali ke dalam sebuah keluarga dengan sendok emas di dalamnya, dia tidak pernah menyangka akan begitu menyedihkan. Raja Dewa terlahir kembali dan akan mati kapan saja. Bukankah itu akhir dari segalanya? Menulis novel tanpa bab sebelum keseluruhan drama berakhir. Namun, dalam 3 hari yang singkat ini, dia masih merasakan sesuatu. Miliki sedikit pemahaman tentang dunia ini. Alasan mengapa saya merasa bahwa saya berada dalam situasi yang buruk memiliki hubungan yang sangat penting dengan pemahaman ini. Ia terlahir kembali sebagai manusia, setidaknya sebagai manusia yang tidak jauh berbeda dari dunia sebelumnya. Namun, di dunia ini,
manusia tampaknya keberadaan yang sangat rendah hati, singkatnya, budak. Sebagai budak dari ras yang lebih tinggi. Itulah mengapa sangat menyedihkan. Selama 3 hari, dia tidak melihat ayahnya di dunia ini, dia hanya tinggal bersama ibunya sendiri. Setiap hari akan ada manusia lain dengan pakaian compang camping, diam-diam mengirimkan makanan kepada ibunya sendiri, demi mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Ekspresi semua orang membosankan, atau mati rasa. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan situasi di hadapan mereka. Tang San memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, dan kesadaran ilahi juga akan membuat rohnya di dunia ini lebih kuat dari orang normal. Dan alasan terpenting mengapa dia belum mempelajari bahasa dunia ini adalah karena manusia ini jarang berbicara dan berkomunikasi. Bahkan jika itu berbicara, itu hanya beberapa kata. Apakah ini dingin? Sudut mulut Tang San bergerak-gerak, dan dia tidak bisa menahan tangis, wow, lagi. Xiao Wu, jika kamu bereinkarnasi, kamu harus memberkati suamimu. Jangan katakan apa-apa lagi. Pertama memberkati suami Anda untuk bertahan hidup. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bersatu kembali sebagai sebuah keluarga. Kelemahan tubuhnya membuatnya tertidur lelap tanpa menyadarinya. Dan sebulan penuh melewati hari yang kacau balau. Makan sedikit ASI setiap hari, dan akhirnya tidak kelaparan. Namun tidak ada keraguan tentang kelemahan tubuh yang kecil. Berdasarkan persepsi Tang San tentang tubuhnya, meridian kecil yang rapuh itu. Tubuh lemah itu. Sudah hampir sebulan, saya khawatir berat badan saya sekitar 5 atau 6 kilogram, yang hampir sama dengan bayi normal yang baru lahir di kehidupan sebelumnya. Bang! Pintu yang rapuh itu tiba-tiba terbuka. Ini adalah suara terbesar yang pernah didengar Tang San saat dia datang ke dunia ini. Tanpa sadar membuka matanya dan melihat. Seorang pria dengan sosok kuat masuk dari pintu, melihat penampilannya, Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Karena ini benar-benar bukan manusia. Di dunia dia biasa melihat banyak monster, tapi yang ini pasti sesuatu yang baru. Yang masuk harus laki-laki, mirip dengan tubuh manusia, 2 meter jauhnya, tapi dengan kepala serigala. Taringnya menonjol, dan ada bau samar di tubuhnya. Perawakannya yang kuat hampir mematahkan kusen pintu. Sudah sebulan, berikan padaku. Manusia serigala itu meraung ke ibu Tang San di dunia ini. Ibu Tang San memeluknya erat, air mata mengalir hampir seketika di matanya. Selama sebulan, Tang San akhirnya bisa memahami beberapa kata dari dunia ini dengan sederhana. Saat ini, dia merasakan perasaan yang tak terkatakan di hatinya. Yang diinginkan werewolf ini jelas adalah dirinya sendiri. Makan. Bab 2, Membesarkan Manusia. Roar. Cepat, manusia serigala itu meraung tidak sabar. Ibu Tang San sedikit gemetar, dan air mata semakin mengalir. Manusia serigala itu tidak peduli lagi padanya. Dia melangkah maju, dan tangan besar dengan cakar serigala baru saja menyalinnya, dan menyalin Tang San ke tangannya. Nak, anakku, wanita itu tiba-tiba menangis, tetapi pada saat ini, dia tidak mencoba memperjuangkan anaknya, tetapi malah menutupi Tang San dengan satu-satunya selimut compang camping di ruangan itu. Saat ini, Tang San hanya merasa bahwa hatinya dipegang dengan kuat. Setelah datang ke dunia ini, dia merasakan sakit hati untuk pertama kalinya. Ibu Tang San tiba-tiba menemukan bahwa wajah kecil itu menoleh padanya, bayi yang tiba-tiba berubah tiba-tiba tidak menangis, dan mata yang semula tidak bertuhan tiba-tiba menjadi cerah. Melihat perubahan mata yang tiba-tiba, Ibu Tang San tercengang, dan gerakannya juga berhenti sejenak. Pergi, manusia serigala itu mendorongnya dengan tidak sabar dan mendorongnya ke bawah jerami, lalu berjalan keluar dengan satu tangan memegang tubuh kecil Tang San. Di luar dingin dan angin sangat dingin. Manusia serigala tidak tahu apakah itu karena niat baik atau takut Tang San akan mati seperti ini. Lagi pula, dia menutupi tubuhnya dengan selimut yang robek itu. Segala sesuatu di depannya berubah menjadi kegelapan, dan angin dingin di luar terhalang untuk sementara. Kecuali untuk beberapa kesulitan bernafas, dia tidak bisa mati untuk sementara waktu. Tang San berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Di dalam hatinya, dia sedang berdoa. Jangan mati, ibu dunia ini, jangan mati. Selama saya bisa bertahan, saya akan datang kepada Anda, dan saya akan membiarkan Anda hidup dengan baik, tunggu saya kembali. Setelah dia tenang, penilaian awal pertamanya adalah bahwa werewolf ini tidak boleh membawanya pergi untuk dimakan. Sumber penghakiman ini sederhana. Salah satunya adalah karena 2 potongan daging di tubuh saya,
saya pasti tidak layak makan untuk ibu saya sendiri di dunia ini. Selain itu, manusia serigala masih menutupinya dengan selimut, yang mencegahnya dari kedinginan sampai mati. Jika hanya makanan, siapa yang peduli jika dia sudah mati? Tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa mereka ingin makan dan hidup. Tapi betapapun tenangnya dia, apa yang bisa dilakukan seorang anak bulan purnama? Itu hanya bisa, samar-samar, aku bisa mendengar angin bersiul. Sepertinya tidak ada suara lain di dunia luar. Dunia ini disebut benua peri. Ini adalah penilaian Tang San terhadap dunia setelah hampir tidak mempelajari beberapa bahasa. Seperti yang dia duga, manusia adalah budak di dunia ini. Apakah objek perbudakan, dan bahkan di antara budak, itu adalah jenis keberadaan yang paling rendah. Karena tubuh manusia terlalu lemah, sepertinya tidak banyak gunanya. Ini tidak menutup kemungkinan manusia menjadi makanan di dunia ini. Adalah normal bagi budak terendah untuk diperlakukan sebagai makanan. Sedangkan untuk informasi lainnya belum ada informasinya. Lagi pula, komunikasi antara ibu saya sendiri dan manusia lain sangat sedikit. Sudah sebulan, dan dia juga belum melihat ayahnya. Kurasa itu tidak akan terlalu bagus. Sengsara, itu terlalu buruk. Meskipun Anda memulai dari awal, beri saya waktu untuk memulai dari awal. Tang San menghela nafas dalam hati. Dia pernah berpikir tentang kesulitan reinkarnasi, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu sulit. Akhirnya, manusia serigala itu sepertinya berhenti. Tang San samar-samar mendengar apa yang dia katakan, karena dia dipisahkan oleh selimut, dan dia tidak terlalu memahami bahasa dunia, juga tidak mendengarnya dengan jelas. Kemudian dia merasa seperti telah diambil alih. Saat selimut itu diangkat, Tang San meringkuk tanpa sadar. Tetapi angin dingin yang dia pikir akan muncul tidak muncul. Sebaliknya, perasaan hangat mengikutinya. Tapi itu juga disertai dengan bau yang tidak sedap. Tapi ini pertama kalinya dia merasakan kehangatan ke segala arah sejak dia lahir. Perhatikan baik-baik dengan mata terbuka. Ini anak seperti monyet kecil lagi. Yuk, yuk, sebuah suara samar terdengar. Kemudian Tang San melihat ada wajah besar di depannya. Ini, apakah ini kepala babi? Ya, kepala babi besar, setidaknya dalam kognisi. Kepala babi itu membungkuk lebih dekat dan menatapnya. Lalu dia memeluknya dan masuk. Wow, wow, wow. Ada tangis dari waktu ke waktu. Tang San tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya bukan satu-satunya anak di sini. Lalu dia ditempatkan di tumpukan jerami yang lembut. Dia sendiri berpikir tidak apa-apa menyebutnya tumpukan jerami, atau sarang. Di sampingnya, tangisan menjadi lebih keras. Kemudian, bayangan hitam ditekan ke bawah, sesuatu mencubit mulutnya terbuka, dan sesuatu yang sangat lembut dengan bau manis dimasukkan ke dalam mulutnya. Begitu susu hangat mengalir ke tenggorokannya, mata Tang San langsung melebar, tidak digerakkan, tetapi hampir tercekik sampai mati. Jika Anda mengatakan bahwa ASI ibu kandung Anda adalah aliran yang berdeguk, maka ini hanyalah sungai Yangtze. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia tanpa sadar menutup gusi ompong, menekan beberapa keberadaan yang sangat besar, dan membiarkan ASI mengalir perlahan. Baru kemudian hampir tidak menelan beberapa. Tarik napas dengan keras melalui hidung, biarkan tubuhnya yang lemah menyesuaikan dengan keras. Setelah kerja keras, itu adalah desahan lega. Kemudian, tanpa memperhatikan hal-hal lain, dia minum dengan keras. Nutrisi langka ini. Apakah ini awal harapan? Terlepas dari apakah itu susu manusia atau susu babi, beberapa sangat memuaskan untuk disantap. Namun, kepuasannya tidak bertahan lama, dan bayangan besar itu pergi. Meskipun dia sedikit mendukung, dia tetap ingin makan lebih banyak. Faktanya, ini adalah makanan lengkap pertama di dunia ini. Saat saya kenyang, semangat saya secara alami akan sedikit meningkat. Itu juga memungkinkan dia untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Ini adalah rumah dengan jerami di tanah. Dia lemah. Sekarang dia hanya bisa menoleh dan melihatnya, tapi dia bahkan tidak bisa membalikkan dirinya. Jadi hanya bisa mengintip ke dalam. Di sisinya, ada 3 atau 4 anak, semuanya seumuran dengannya. Bentuk tubuhnya juga mirip, semuanya tampil sangat kurus. Semua orang berbaring di atas sejenis ilalang lembut. Suhu di ruangan ini masih sangat hangat, setidaknya tidak dingin. Induk babi yang baru saja memberinya makan sepertinya telah memberi makan beberapa dari mereka pada saat yang bersamaan. Perasaan ini terutama seperti ternak di penangkaran. Budak dibesarkan secara seragam.
Tang San menghibur dirinya dengan diam-diam di dalam hatinya, itu bukan makanan, itu sudah sangat enak. Setelah makan makanan ini, dia akhirnya merasa bisa bertahan hidup. Hari-hari seperti ini, Mama Pig akan datang dan memberi makan 3 kali sehari. Awalnya Tang San merasa tidak nyaman karena terlalu banyak susu, tetapi dia segera menyesuaikannya. Setiap kali induk babi sedang menyusui, dia mencoba untuk minum lebih banyak agar dia bisa sehat. Hanya ketika Anda memiliki kesehatan yang lebih baik dan usia yang lebih dewasa Anda dapat berkultivasi, dan hanya ketika Anda dapat berkultivasi Anda dapat menjadi kuat, dan Anda dapat mengambil takdir Anda di tangan Anda sendiri. Tidak peduli dunia macam apa ini, yang terpenting adalah bekerja keras untuk bertahan hidup. Itu dia ketika dia datang ke dunia ini selama 100 hari, dia jelas sedikit lebih gemuk daripada teman-teman di sekitarnya. Di sini, tampaknya ada lebih dari 1 induk babi dan banyak anak. Selama 100 hari, Tang San bisa berdiri setelah makan dan minum dengan keras. Secara alami, saya dapat melihat lebih banyak hal. Dari percakapan antara induk babi, dia juga mengerti lebih banyak tentang bahasa dan dunia. Benua peri begitu besar sehingga induk babi tidak bisa mendeskripsikannya. Dan di mana mereka berada, itu adalah kota kecil di timur laut benua peri. Milik bangsawan iblis serigala. Alasan mengapa dunia ini disebut benua peri adalah karena ia menguasai dunia. 2 ras utama adalah ras monster dan ras peri. Secara kolektif disebut sebagai peri. Bab 3, Kota Serigala Angin. Kota tempat mereka berada disebut kota Wind Wolf. Baik suku monster dan suku roh seharusnya memiliki keberadaan yang sangat kuat, setidaknya dari kata-kata ibu babi. Dan manusia adalah budak paling rendah di dunia ini. Anak-anak ini semua dibesarkan bersama, dan kemudian menerima pendidikan penghambaan, dan kemudian menjadi budak para bangsawan. Sederhananya, bahkan jika dia adalah milik Master Wind Wolf di Wind Wolf Town, dia masih yang paling tidak berharga. Jumlah manusia harus banyak, dari kata-kata ibu babi, dapat didengar bahwa satu-satunya hal yang dapat dilakukan manusia adalah kesuburan. Kesuburan kedua ras peri ini relatif buruk, yang menjadi dasar kelangsungan hidup manusia. Kekurangan manusia di dunia ini adalah mereka terlalu lemah, di mata monster dan roh, manusia bahkan tidak bisa melakukan kerja keras. Tetapi manusia lebih pintar dari ras budak lainnya, dan dapat melakukan tugas yang lebih rumit. Alasan lain adalah bahwa untuk beberapa monster dan roh, manusia memiliki kulit dan daging yang lebih lembut, yang merupakan makanan yang lebih baik. Budak, makanan, sepertinya sengsara dan tidak bisa sengsara lagi. Tang San hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan diam-diam, karena itu sudah sangat menyedihkan. Jika ada beberapa perubahan baik di masa depan, dia akan merasa bahagia. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah di mana istrinya akan bereinkarnasi, dan apakah dia akan sengsara seperti dirinya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa susu babi ibu jauh lebih bergizi daripada ibu kandung Tang San. Setidaknya cukup makan. Ketika dia berusia sekitar 6 bulan, Tang San merasa bahwa dia akhirnya dalam kondisi fisik yang mirip dengan anak manusia normal di dunia. Dan keadaan fisik semacam ini juga membuatnya terlihat sedikit lebih gemuk dibanding anak kurus lain di sekitarnya. Di usia setengah tahun ini, itu berarti saya bisa terlihat lebih gemuk. Hal ini juga membuat Mama Pig lebih menyukainya. Di dunia ini, yang kuat itu indah. Namun, pada usia 6 bulan tidak ada susu yang bisa dimakan, malah mirip dengan squishy. Lempar panci kecil tepat di samping mereka. Makan dengan tanganmu sendiri. Berapa banyak yang Anda makan tergantung pada seberapa banyak yang bisa Anda ambil. Kebanyakan anak bahkan tidak bisa duduk. Induk babi seringkali harus menggunakan sendok untuk memberi makan mereka dengan sabar. Saat ini, Tang San menjadi semakin populer dengan Mama Pig, dan dia sudah bisa mengambil dan makan dari panci dengan tangan kecilnya. Jadi, secara alami saya makan sedikit lebih banyak, dan bahkan sesekali saya akan diberi imbalan karena minum susu. Saya tidak tahu apa yang saya makan, selama saya bisa menjaga rasa kenyang saya. Tang San sudah kenyang, terbaring di sarang rumput, tiba-tiba ingin tertawa. Karena dia tiba-tiba teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia punya teman yang sering berkata, dan ada juga burung phoenix emas di sarang rumput. Saya dibesarkan di sarang rumput. Saya tidak tahu seperti apa rupa teman-teman saya jika mereka mengetahuinya. Pikiran melintas, Tang San memejamkan mata, dan diam-diam menarik beberapa jerami di atasnya agar dia tetap hangat. Kemudian diam-diam membimbing darah tubuhnya dengan pikirannya.
Ini bukan pertama kalinya dia dilahirkan kembali. Dunia tempat dia dilahirkan kembali terakhir kali disebut benua Douluo. Dibandingkan dengan saat itu, kali ini jelas jauh lebih menyedihkan. Tapi akhirnya ada kesempatan untuk bertahan sekarang. Karena itu, dia harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dulu. Xuan Tiangong adalah teknik paling dasar yang dia latih saat itu. Zhongzheng damai. Tidak ada yang lebih tepat dari bangunan pondasi ini. Ketika dia terlahir kembali terakhir kali, dia telah berlatih tahap pertama Xuan Tiangong ketika dia berusia 6 tahun. Dengan demikian meletakkan dasar untuk pencapaian Raja Allah di kemudian hari. Dan dalam kehidupan ini, pemahamannya tentang Xuan Tiangong jelas tidak jauh lebih dalam daripada saat ia dilahirkan kembali. Satu-satunya masalah adalah tubuh ini terlalu lemah dan hanya bisa keluar sedikit. Tubuh setengah tahun, pada kenyataannya, dia tidak dapat berbuat banyak, dan dia tidak akan dapat mengembangkan apapun karena kelahiran kembali, bahkan sebagai seorang bayi. Meridian tubuh muda belum tumbuh dengan baik, bahkan jika itu Xuan Tiangong, dia tidak bisa berfungsi. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah melewati metode Xuan Tian Kung Fu, ditambah kesadaran spiritual saya sendiri, hampir tidak merasakan energi spiritual di udara, dan dengan tenang menyerap sedikit, mencoba memberi makan tubuh saya. Upaya pertamanya dimulai beberapa hari yang lalu. Dia berusia setengah tahun dan tubuhnya baik-baik saja. Meskipun dia tidak kuat, itu bukan saat ketika dia tampaknya menghadapi ujian hidup dan mati jika dia lemah dalam hal apapun, waktu. Dan ketika Tang San pertama kali mencoba memahami dunia melalui sedikit pengetahuan spiritualnya sendiri, dia terkejut menemukan bahwa di dunia di mana manusia adalah anjing yang rendah hati, auranya sebenarnya kaya dan menakutkan. Kota Serigala Angin ini sama sekali bukan harta karun, itu hanya wilayah klan monster, tetapi ketika dia memahami dunia, dia jelas merasa bahwa aura di sini sangat kaya dan murni. Ini jauh lebih kaya daripada benua Douluo di mana dia berada ketika dia terlahir kembali untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa memastikan bahkan jika Douluo Xing memiliki aura yang begitu kuat setelah berevolusi. Sebelum godaan, dia terjerat dan khawatir di dalam hatinya, hal yang paling mengkhawatirkan ini adalah zaman akhir hukum, tanpa aura dan vitalitas sedikitpun. Yang disebut wanita pandai hampir tidak bisa memasak tanpa nasi. Manusia sendiri adalah budak. Hari-hari yang akan datang hampir pasti akan genting. Jika kemajuan penanaman lambat dan menyedihkan, akankah mereka dicubit sampai mati kapan saja di hadapan monster dan roh yang kuat itu? Dan aura yang kaya ini membuat Tang San menghela nafas lega, ini juga kabar baik pertama yang didapatnya setelah ia datang ke dunia ini. Setidaknya, dengan energi spiritual yang kuat ini, begitu ia dapat mulai berkultivasi, secara alami ia akan berkultivasi jauh lebih mudah. Menyerap sedikit setiap hari, diam-diam memperbaiki tubuhnya, hanya meningkatkan bagian dalam, bukan permukaan. Di permukaan, dia hanya sedikit lebih energi daripada anak-anak biasa, dan dia juga relatif kurus. Seiring berlalunya waktu, anak-anak berangsur-angsur bisa berbicara. Di antara mereka, sekitar seperempat anak meninggal tanpa suara. Tidak ada perawatan medis sama sekali, hanya sedikit makanan. Tidak ada yang datang untuk mengajarkan apapun. Anda harus belajar berbicara sendiri. Ketika mereka berumur 1 tahun dan hampir tidak bisa pergi, mereka dikirim ke tempat lain dan dikelola oleh setan babi yang keras. Itu juga lantai jerami, dan rumah kayunya hampir tidak dingin. Di sebuah rumah seluas 200 meter persegi, 200 anak manusia dikirim ke sini. Jumlah makanan hanya cukup untuk 150 anak. Dari percakapan antara Pig Demon dan Wolf Demon, Tang San bisa mengerti, anak manusia yang bisa bersaing untuk makan, dan memiliki tubuh yang lebih kuat, akan bisa bertahan lebih lama sebagai budak di masa depan. Tubuh-tubuh itu jika buruk, tidak perlu membuang-buang makanan. Kecuali merasa sedih untuk umat manusia di dunia ini, dan menanam benih perlawanan di hatinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia baru berusia 1 tahun. Dengan nutrisi untuk menyerap energi spiritual, tubuh Tang San secara alami jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Tetapi dia hanya mengambil makanan yang dibutuhkan tubuhnya setiap hari, dan meninggalkan sisanya untuk orang lain. Dia hanya bisa melihat anak-anak tertipis sekarat untuk dibawa pergi, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kapanpun malam hening, dia akan menyerap aura sambil berpikir dalam hati. Telah berada di dunia ini selama 1 tahun. Melihat manusia menjalani kehidupan yang benar-benar kalah dengan babi dan anjing, hatinya gelisah dan menyakitkan.
Dia tidak berani memikirkannya, jika istrinya yang bereinkarnasi juga mengalami kehidupan yang sama seperti dirinya, mungkin anak lain yang sedang sekarat dan dibawa pergi, apa yang harus dia lakukan? Anda tahu, dia benar-benar bereinkarnasi, jenis reinkarnasi yang akan melupakan segalanya di kehidupan sebelumnya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi menambahkan kemarahan yang kuat ke dunia di dalam hatinya. Mengapa? Manusia sangat lemah di dunia ini. Xiao Wu, di mana kamu? Dia sangat ingin membuat dirinya tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan cepat. Dalam hal ini, dia akan dapat menemukan Xiao Wu-nya sendiri. Dia pasti masih hidup, pasti akan hidup dengan baik. Bab 4, Tumbuh Dewasa. Dalam sekejap mata, saya berusia 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, saya hampir tidak pernah melihat dunia luar. Paling banyak adalah melihat keluar dari celah-celah di rumah kayu. Di luar subuh, sebagian besar orang dengan usia yang sama yang masih hidup di sekitarnya masih berbicara tidak nyaman, dan mereka bingung setiap hari. Tentu tidak ada pendidikan di sini, tidak ada apa-apa, biarkan mereka tetap hidup seperti beternak. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan setan serigala besar masuk dari luar. Keluar, usir mereka semua keluar. Setan serigala dengan arogan berkata kepada setan babi yang biasanya sangat sombong dan menendang anak-anak di setiap kesempatan. Setan babi segera berteriak, dan ketika dia mendengar teriakannya, anak-anak akan gemetar. Ketika mereka keluar dari kamar, hampir semua anak meringkuk. Bagi mereka, dunia luar bahkan lebih menakutkan. Ada beberapa gerobak besar di luar, dan yang menarik gerobak itu adalah orang dewasa yang mengesankan. Ada kandang besar di dalam mobil. Dan budak manusia yang menarik gerobak itu memiliki mata kosong, dan menutup mata terhadap penampilan anak-anak ini, seolah-olah mereka sudah lama terbiasa dengan semua ini. Tertangkap di dalam mobil dan kandang ditutup. Didorong oleh setan serigala, becak ditarik ke depan. Jelas, mereka pergi ke tempat lain untuk hidup. Jalannya datar, beraspal dengan batu, dan roda melindasnya hingga menimbulkan bunyi berderit. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat bagian luar setelah 3 tahun di dunia ini. Langit cerah dan udaranya agak sejuk. Cuaca hari ini sepertinya bagus, setidaknya tidak terlalu dingin. Meskipun sebagian besar anak-anak masih gemetar karena kedinginan, Tang San baik-baik saja. Terdapat hutan yang menakjubkan di kedua sisi jalan. Alasan mengapa digambarkan sebagai menakjubkan adalah karena vegetasi di bidang penglihatan terlalu tinggi. Dibandingkan dengan tumbuhan dalam ingatan kehidupan sebelumnya, tumbuhan di sini memiliki tempat yang mirip, namun ukurannya jauh lebih besar. Beberapa pohon kokoh yang tingginya hampir 100 meter, Anda perlu mengangkat kepala sejajar dengan langit untuk melihat dengan jelas. Kadang-kadang, seekor binatang besar akan terbang di langit, terlihat seperti burung, tetapi tidak dapat dilihat sepenuhnya. Udara mengandung energi spiritual dan vitalitas yang kaya. Setelah 3 tahun, Tang San yakin sepenuhnya bahwa ini adalah dunia yang sangat cocok untuk kultivasi, dan dunia dengan tingkat kehidupan yang sangat tinggi. Tidak diragukan lagi, monster dan roh yang kuat itu lahir di lingkungan seperti itu. Dalam 3 tahun, Tang San telah berhasil mengembangkan Xuan Tian Gong tingkat pertama. Di dunia aslinya di benua Douluo, dia masih perlu menggunakan beberapa metode khusus jika dia ingin menembus level pertama seni surga yang mendalam. Tapi dia tidak menggunakannya di sini. Ketika dia menembus meridian, fungsi Xuan Tian tubuhnya terukur dengan baik, dan secara alami akan menembus kemacetan lapisan pertama. 3 tahun, dia baru berusia 3 tahun sekarang. Ketika dia pergi ke dunia berikutnya, dia baru berusia 6 tahun untuk menyelesaikan terobosannya. Meski persepsinya berbeda, namun tetap memiliki hubungan yang sangat besar dengan aura dunia ini. Tapi dia masih sangat kurus, dan dia tidak pernah ingin ditemukan oleh monster-monster itu. Dia bisa merasakan bahwa bahkan iblis serigala yang paling umum setidaknya setara dengan tingkat yang harus dia kembangkan ke keterampilan surgawi yang sangat dalam. Ditambah dengan perbedaan fisik itu sendiri, setiap perlawanan adalah tindakan mencari kematian. Di dunia ini, manusia tidak tahu apa-apa. Jika Anda benar-benar ingin mengubah status quo budak manusia dan menyelesaikan ketidaktahuan ini, saya khawatir itu adalah tempat yang paling penting. Berjalan selama lebih dari 1 jam, setidaknya 1 jam dari kognisi Tang San. Mereka dibawa ke tempat yang mirip dengan desa. Rumah kayu paling sederhana, penuh dengan manusia compang camping. Terutama pria, wanita jarang melihatnya.
Desa ini sepertinya dihuni oleh ribuan orang. Becak berhenti dan pintu terbuka. Beberapa wanita manusia telah berjalan, dan di depan iblis serigala, mereka semua membengkokkan pinggang mereka dalam-dalam, melengkungkan punggung mereka, ketakutan. Setan serigala yang dipimpin oleh mendengus dingin, anak-anak kecil ini akan diserahkan kepadamu, bawa mereka pergi. Tang San tertegun sejenak, apakah ini membawa mereka kembali ke dunia manusia untuk hidup? Anak-anak yang dikurung selama 3 tahun tidak memiliki kebijaksanaan sama sekali, mereka hanya memiliki rasa takut di hadapan dunia yang asing. Mereka diseret ke desa, yang membuat Tang San merasa sedikit kedinginan adalah budak manusia di sini tidak memiliki banyak belas kasihan pada anak-anak ini. Satu demi satu, mata mereka tumpul, tetapi beberapa mekanisasi membawa anak-anak ini ke desa. Dan di hari-hari berikutnya, mereka belajar. Ya, anak-anak ini mulai mendapatkan hak untuk mendidik. Apakah pendidikan itu? Yang pertama adalah memberitahu mereka hal-hal, mengetahui hal-hal yang digunakan oleh budak, dan mempelajari kata-kata sederhana. Makanannya lebih buruk daripada saat saya ditahan di penangkaran. Makanan di sini jelas sangat langka. Wanita dan anak-anak tidak diberi banyak makanan. Hanya pria bertubuh kuat yang berkesempatan makan lebih banyak. Di desa tidak ada larangan atas tindakan anak-anak ini, oleh karena itu, Tang San menemukan bahwa manusia laki-laki di sini sering pergi untuk jangka waktu tertentu, dan harus terlibat dalam pekerjaan budak. Orang mati di desa adalah kejadian biasa. Melalui pertukaran antara penduduk desa ini, dia juga tahu bahwa dia adalah anak dari desa lain. Desa manusia di sini tidak membiarkan diri mereka menghidupi anak-anak yang lahir di desa mereka sendiri, tetapi bertukar adopsi. Tang San tidak melakukan apapun dengan gegabah, apalagi melakukan tindakan yang mengejutkan. Dia hanya tinggal di sini dengan diam-diam, berkultivasi dengan tenang. 3 tahun lagi, dia berusia 6 tahun. Anak berusia 6 tahun itu akan membantu desa, menganyam tikar jerami dan memindahkan beberapa barang yang lebih ringan. Anak-anak ini selalu berkumpul untuk hidup, dan mereka masih sama ketika mereka berusia 6 tahun. Sepertiga anak telah meninggal dalam 3 tahun terakhir. Penyebab kematian bermacam-macam dan kurangnya perawatan medis menjadi masalah terbesar, selain kelaparan. Malam tiba, di desa manusia yang sederhana, sosok menyelinap keluar tanpa suara. Tang San, seperti kebanyakan anak manusia, sedikit menekuk punggungnya, tetapi dia bergerak cepat. Saat dia berjalan ke dalam hutan, punggungnya tegak dengan tajam. Mata yang tadinya redup juga menjadi cerah dalam sekejap. Menarik napas dalam-dalam. Malam di kota Fenglang sangat dingin, dengan perbedaan suhu yang besar antara siang dan malam. Tetapi udara dingin mengandung energi spiritual yang kaya. Itu mengangkat semangatnya. Tang San membuat gerakan berpelukan dengan tangan di depannya, cahaya putih samar beredar di permukaan tubuhnya, dan ketika jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan, sosoknya menjadi lebih ringan. Memiliki pengalaman hidup sebelumnya, dia secara alami akrab dengan operasi Gong Xuantian, tetapi tubuh ini perlu latihan, dan perlu latihan untuk mengikuti pemikirannya. Sejak usia 5 tahun, dia sering menyelinap keluar di malam hari. Salah satunya adalah aura di alam liar lebih kuat, dan pada saat yang sama, dia bisa berlatih lebih baik di alam liar. Kecepatan cahaya adalah penggemar hantu, salah satu kemampuan terbaiknya di kehidupan sebelumnya. Ini juga praktik prioritasnya, di dunia yang berbahaya ini, tidak ada yang lebih penting dari menyelamatkan hidup Anda. Di tangan, warna giok berangsur-angsur muncul ini adalah sekolah unik lainnya, tangan giok misterius. Itu bisa membuat telapak tangan Anda kebal dan kebal. 1 jam kultivasi telah menyebabkan sedikit panas menguap dari tubuhnya, dan aliran kekuatan Xuantian Gong di tubuhnya lancar. Namun, yang membuatnya sedikit tidak berdaya adalah bahwa jiwa bela diri yang telah terbangun di benua Douluo di kehidupan sebelumnya sepertinya tidak muncul di dunia ini. Tapi ini juga normal, dia dilahirkan kembali, hanya membawa memori, tapi bukan kemampuan yang dulu dia miliki. Tahap ketiga Xuantian Gong akhirnya selesai. Baru berusia 6 tahun, dia sudah berlatih Xuantian Gong tingkat ketiga. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat saya pikirkan di kehidupan saya sebelumnya. Tetapi sekarang, dalam hal kekuatan, dia jauh lebih rendah dari tingkat kehidupan sebelumnya untuk menumbuhkan keseni misterius tingkat ketiga, karena di dunia benua Douluo, dia memiliki kebangkitan semangat seni bela diri, dan semangat seni bela diri telah memberinya kekuatan besar. Dan dia juga jiwa bela diri kembar yang diberkati. Xuantian Gong adalah dukungan kekuatan batin,
dan Wuhun adalah cara ampuh untuk mengeluarkan kekuatan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia menerobos tahap ketiga di benua Douluo, dia telah bergabung dengan cincin roh yang kuat dan memiliki tulang roh yang kuat. Meletakkan fondasi untuk masa depan. Dan sekarang, terlepas dari kekuatan misterius dan kemampuan yang tercatat di harta karun Suantian yang dia bawa dari dunia asli, tidak ada kemampuan lain yang bisa dikembangkan. Meskipun hanya berkultivasi Suantian Gong akan membuatnya semakin kuat. Namun, ini sepertinya belum cukup. Bab 5, Kemampuan untuk Berubah. Berpikir kembali. Tang San meregangkan tubuhnya. Saat ini, hari masih sangat dini hari, masyarakat di desa akan tidur sangat awal dan berat pada malam hari setelah hari yang melelahkan. Tang San memutuskan untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan. Aura di hutan jelas lebih kuat daripada yang ada di desa. Lalu, apakah akan ada harta di dalam hutan? Setelah menemukan bahwa dia tidak bisa membangkitkan jiwa bela dirinya di dunia ini, dia hanya bisa berlatih Gong Suantian. Rencana Tang San juga sangat sederhana, pertama-tama kembangkan teknik langit yang mendalam ke tingkat yang lebih tinggi sebanyak mungkin, dan kumpulkan kekuatan. Kemudian lihat bagaimana menggunakan kekuatan Anda. Hanya mengandalkan pengetahuan unik dalam catatan Tang Sekte Suantianbao, selama levelnya cukup dalam, perlindungan diri masih bukan masalah. Melalui praktiknya sendiri, sebenarnya ia secara bertahap memahami mengapa manusia begitu lemah di dunia ini sehingga mereka hanya bisa menjadi budak. Dunia ini, yang disebut bintang biru, hanya memiliki benua terbesar, benua peri tempat dia berada. Baik ras monster maupun ras roh memiliki bakat yang kuat, di tempat yang dipenuhi aura ini, mereka hanya perlu terus menyerap aura langit dan bumi untuk meningkatkan bakat mereka setelah lahir, dan mereka akan menjadi sangat kuat. Tidak ada ras lain yang bisa dibandingkan dengan mereka. Dan manusia tidak memiliki bakat apapun yang dapat digunakan dalam pertempuran, atau teknik kultivasi apapun, jika bukan karena kecerdikan, dapat dikatakan tidak berguna. Wajar saja, hanya untuk menjadi budak. Diperbudak oleh iblis dan roh yang kuat. Karena tumbuh-tumbuhan besar di hutan, cahayanya sangat redup, di dunia ini, ada juga makhluk yang mirip dengan bulan, tapi memancarkan cahaya biru terang, yang sangat aneh. Di mata Tang San, makna ungu samar berkedip, ini adalah murid ajaib ungu unik lainnya di Suantian Baolu. Perlu menyaksikan latihan matahari pagi setiap hari. 2 tahun sebelumnya, dia harus berbaring di celah pintu dan hampir tidak berlatih dalam 2 tahun terakhir, ada lebih banyak kesempatan untuk berkultivasi. Dengan bantuan murid ajaib ungu, dia bisa melihat situasi di hutan dengan lebih jelas. Semakin dalam, semakin aneh perasaan di hatiku. Di dunia yang pernah dia tinggali, ada makhluk yang disebut makhluk jiwa, di mana makhluk jiwa itu terus-menerus ditindas oleh manusia, terus-menerus melawan, dan akhirnya hidup berdampingan secara damai dengan umat manusia. Di negeri peri ini, monster dan roh menguasai segalanya, dan manusia hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup, tetapi sebaliknya. Sedang berjalan ke depan tiba-tiba, dia mendengar beberapa gerakan, dan tanpa sadar melangkah ke sisi pohon besar, menahan napas. Engah, tidak jauh di depannya, sesosok jatuh ke tanah, dan berguling 2 kali. Napasnya sangat cepat, tetapi sangat tidak teratur. Dia bernapas dengan mulut dan mulut besar, berjuang untuk bangun, tetapi sepertinya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Setelah berjuang beberapa saat, dia jatuh lagi. Tang San tidak bergerak, dia hanya memadatkan murid ajaib ungu dan melihat dengan hati-hati. Saya terkejut menemukan bahwa pria yang jatuh ke tanah sebenarnya adalah manusia. Dia memakai topeng di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat penampilannya, tapi sosoknya jelas-jelas manusia. Dilihat dari cara dia melompati sebelumnya, itu jelas bukan orang biasa. Manusia yang cakap, mata Tang San berbinar, dia masih belum cukup tahu tentang dunia ini. Bagaimanapun, dia hanya terkurung di tempat kecil seperti Windwolf Town. Jelas sekali dia terkejut ketika tiba-tiba melihat manusia yang begitu cakap. Namun, orang ini memiliki bau darah yang kuat, dan dia jelas terluka. Namun saat ini, langkah kaki yang berat datang. Itu adalah jenis langkah kaki yang mirip dengan boom, boom, boom. Kecepatannya cepat. Tang San, yang baru saja akan keluar, buru-buru menyembunyikan sosoknya lagi. Wow, di sini, sebuah raungan terdengar, dan kemudian, sosok yang kuat melompat keluar dari udara. Karena saat itu malam, matanya ditampilkan sebagai hijau samar, dan dia memang iblis serigala.
Dia bergegas merangkak dengan kecepatan yang sangat cepat, sosok ketika dia berdiri lebih dari 2 meter, dan ototnya yang kuat penuh dengan kekuatan ledakan. Monster serigala tingkat 3. Dalam beberapa tahun terakhir, Tang San memiliki pemahaman tentang sistem lapisan di benua peri. Di sini, terlepas dari ras, status dan kekuatan dievaluasi berdasarkan kelas. Yang terendah adalah urutan pertama. Manusia biasa bahkan tidak memiliki peringkat sama sekali, dan itu adalah kelas budak. Seperti iblis serigala, itu adalah urutan pertama saat lahir, setidaknya urutan kedua setelah dewasa, dan serigala mon yang kuat adalah urutan ketiga. Ini hanyalah iblis serigala dari darah yang paling umum. Dikatakan bahwa garis keturunan yang lebih tinggi akan lebih kuat. Adapun peringkat teratas benua peri, Tang San tidak tahu sekarang. Kota Fenglang hanyalah kota terpencil, dikatakan bahwa penguasa iblis serigala di kota Fenglang harus menjadi tingkat 5. Membandingkan kultivasi Suan Tiangong oleh Tang San, dia mungkin membuat penilaian intensitas energi Suan Tiangong dengan tingkat yang sama harus serupa dengan klan monster pada tingkat yang sama. Dengan kata lain, dia yang sekarang telah membudidayakan Suan Tiangong tingkat ketiga hampir sama dengan iblis serigala tingkat ketiga ini dalam hal tingkat energi. Setan serigala tingkat 3 yang jatuh dari udara tipis langsung bergegas menuju manusia. Manusia yang tergeletak di tanah dengan terengah-engah jelas juga merasakan bahaya. Tubuhnya tiba-tiba berbalik ke samping, menghindari serangan iblis serigala. Pada saat yang sama, dia melakukan gerakan aneh. Tubuhnya sepertinya diregangkan beberapa menit dalam sekejap, tangan dan cakarnya muncul, dan lingkaran cahaya kuning muda muncul di permukaan tubuhnya. Karena kilau tubuh, menjadi sangat jelas pada malam ini. Tang San dengan jelas melihat lapisan rambut coklat kuning tumbuh dari bawah kulitnya, dengan pola coklat tua di atasnya. Dan saat perubahan ini muncul, kecepatannya juga tiba-tiba meningkat. Sepasang cakar tajam langsung menuju dada dan perut monster serigala orde ketiga untuk meraihnya. Cakar depan iblis serigala tiba-tiba berubah arah dan bertabrakan dengan cakar manusia yang berubah. Itu membuat suara yang tajam seperti ding-ding. Kekuatan manusia jelas lebih rendah dari lawan, tubuh tiba-tiba terpental, dan ada jeda yang nyata, ada darah menetes dari perut bagian bawah. Pada saat ini, cahaya cian tiba-tiba terbang dari kejauhan, dan langsung menuju ke manusia yang jatuh. Pisau angin, setan serigala tingkat 3 meraung, dan bila angin menyembur dari mulutnya, menebas ke arah manusia. Pada titik antara hidup dan mati ini, manusia yang telah berubah ini tampaknya telah keluar dari potensi penuhnya, dan tiba-tiba melompat lagi, sangat cepat, dan secara tak terduga melewati antara bilah-bilah angin itu ketika tidak ada ruang untuk rambut. Cahaya kuning muda di tubuhnya menjadi jelas lebih terang, kecepatan tubuhnya meningkat tajam, dan itu muncul di depan iblis serigala tingkat 3 di depannya hampir seperti kilat. Cakar tajam melambai tiba-tiba, dan iblis serigala buru-buru menggunakan cakar serigala untuk melawan, tetapi aksinya masih agak lambat. Tidak peduli makhluk apa itu, dalam krisis hidup dan mati, ia sering meledak dengan kekuatan yang kuat. Manusia yang telah berubah ini seperti ini. Cakar di depan monster serigala, dari tenggorokannya. Lewat, dan di saat berikutnya, dia juga ditampar di bahu oleh cakar tajam iblis serigala, dan terbang secara horizontal dan melemparkannya keluar. Hiss, desis. Iblis serigala tingkat 3 terus membuat suara-suara aneh. Dia mengabaikan pengejaran itu dan menutupi tenggorokannya dengan cakarnya yang tajam. Namun, pembuluh darah terpenting di tenggorokannya telah terpotong dan banyak darah yang mengalir deras, mata hijaunya yang samar-samar berputar, jelas menderita pukulan yang fatal. Sosok itu berkedip, dan iblis serigala kuat lainnya terbang ke arahnya, tampaknya rekan yang telah melepaskan bilah angin di kejauhan. Dia meraung marah, bajingan, macan tutul flash. Iblis serigala tingkat 3 sebelumnya telah jatuh ke tanah saat ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba memblokir celah di tenggorokannya, itu tidak lagi membantu. Itu setara dengan pukulan terakhir untuk berubah menjadi manusia, yang telah benar-benar memotong tenggorokannya. Pergi ke neraka. Kemudian, ada juga iblis serigala tingkat 3, dia melompat keluar tiba-tiba, menuju manusia. Sepasang cakar tajam memancarkan cahaya redup, dan ada sedikit fluktuasi elemen angin, ini untuk memasang bilah angin ke cakar serigala untuk meledakkan kekuatan serangan yang lebih kuat. Pada saat ini, dalam kegelapan, sosok yang tidak mencolok diam-diam menyapu dari samping. Pada saat ini, perhatian iblis serigala tingkat 3 semuanya tertuju pada manusia yang diubah. Tidak memperhatikan kedatangannya sama sekali.
Bab 6, Pertempuran Pertama. Sosok kecil itu sangat cepat, dan itu melesat keluar dari titik buta dari garis pandang, sebuah telapak tangan yang tampak seperti giok putih menamparkan mata iblis serigala yang sedang naik daun dari sisi belakang. Pada saat ini, pemahaman waktu, lokasi, dan jarak Tang San sangat akurat. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia memiliki keterampilan Sekte Tang yang unik, dia juga memiliki basis budidaya keterampilan Suantian tingkat ketiga. Namun, iblis serigala itu berbakat dan kuat, dan jika dia menghadapi musuh, dia mungkin bukan lawannya. Apalagi saat ia masih muda dan kekurangan darah dan tenaga, tentunya ia tidak akan bisa bertarung lama-lama. Jika bukan karena transformasi manusia untuk membunuh iblis serigala, dia bahkan mungkin tidak dapat mengambil tindakan saat menghadapi dua iblis serigala Orde Ketiga. Hidupnya sendiri adalah yang paling penting. Namun, begitu dia bergerak, dia harus melakukan pukulan. Setan serigala sangat marah saat ini, jadi dia tidak terkejut sampai telapak tangan Tang San menamparkan sisi matanya. Memalingkan kepalanya dengan ganas, mulut serigala itu langsung menuju Tang San untuk menggigit. Tangan Tang San yang lain meraih pakaiannya saat ini, dan dengan bantuan tubuhnya yang kurus, dia menarik rambut serigala dan mengubah arahnya. Hampir posisi dada monster serigala tier 3 itu dibalik ke sisi lain dari monster serigala itu. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan menjadi jari pedang, dan tangan giok misterius mendesak, menyebabkan kedua jari berkedip dengan giok putih, dan menembus mata iblis serigala yang berbalik seperti kilat. Jari-jari rampingnya memasuki kehangatan hampir secara instan. Dalam hal kekuatan fisik, Tang San pasti jauh lebih rendah dari iblis serigala tingkat 3 ini, tetapi dia dipukul olehnya dengan energi dengan level yang sama. Tidak ada kebetulan, di bawah suntikan tangan giok misterius, Suan Tiangong hampir berputar ke otak iblis serigala. Akibatnya, mata lain dari iblis serigala itu meledak dalam sekejap, dan otaknya telah dipelintir menjadi bola pasta. Raungan itu berhenti tiba-tiba seolah lehernya tertancap, dan tubuh yang kuat itu juga jatuh ke tanah. Tang San menendang kakinya, dan dia berbalik dan mendarat jauh. Pukulan ini dapat memberikan hasil seperti itu, tetapi pengalaman pertempuran yang kaya di kehidupan sebelumnya membantunya. Tubuh kurus anak kecil dan malam yang gelap adalah perlindungan terbaik, dan iblis serigala tingkat 3 sedang marah, dan persepsinya melemah. Dalam konfrontasi langsung, bahkan tangan giok misterius Tang San mungkin tidak dapat menembus kulit tebal iblis serigala. Namun, mata adalah tempat yang paling rapuh, jika mata ditusuk dan kekuatan Suantian disuntikkan, maka orang mati tidak bisa lagi mati. Kedua kakinya mendarat, dan iblis serigala tingkat 3 di sisi lain tidak lagi bergerak. Tang San hanya menghela nafas lega. Dia tidak terburu-buru untuk memeriksa manusia, tetapi dengan cepat berjongkok di tanah, menempelkan telinganya ke tanah, mendengarkan gerakan di sekitarnya, dan melihat apakah ada tentara yang mengejar yang datang. Dengan kekuatannya saat ini, sulit untuk menghadapi monster serigala Orde Ketiga, tidak peduli seberapa bagus kemampuannya, tubuh mudanya terlalu lemah. Setelah terkena serigala iblis, kemungkinan akan berakibat fatal. Untuk serangan yang tampaknya sederhana barusan, dia benar-benar berusaha sekuat tenaga, meningkatkan kemauan spiritualnya ke tingkat tertinggi. Tidak ada gerakan lain di sekitarnya jelas, hanya ada dua iblis serigala tingkat 3 yang mampu berubah menjadi manusia. Ini juga membuat Tang San menghela nafas lega, jika tidak, dia harus memilih untuk melarikan diri. Kemudian dia berjalan menuju manusia, dan pada saat yang sama tetap waspada. Ketika dia mendatangi orang itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa rambut yang tumbuh pada orang itu telah menghilang. Detak jantung Tang San tidak bisa membantu tetapi meningkat beberapa poin. Karena situasi masa kecilnya, dan transformasi manusia tidak terkait dengannya, cara teraman sebelumnya secara alami adalah tidak mengambil tindakan dan menunggu iblis serigala pergi. Tapi dia tetap memilih menembak. Salah satunya karena manusia yang diburu. Ada alasan penting lain untuk transformasinya sekarang. Di dunia benua Douluo asli Tang San, ada seorang guru roh dengan roh binatang, yang mampu memiliki kemampuan yang sama. Itu juga bisa tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan mengolah jiwa-jiwa bela diri binatang. Jika ia memiliki kemampuan serupa di dunia ini, baginya jika ia dapat mempelajarinya, akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatannya sendiri, dan akan lebih mudah untuk berintegrasi ke dalam dunia ini. Tang San berjongkok, mencoba membalikkan orang itu pada saat ini. Orang yang masih di tanah tiba-tiba berbalik dan mencengkeramnya dengan satu cakar. Dan saat dia berbalik,
mereka berdua saling memandang dengan bantuan cahaya redup pada jarak yang begitu dekat. Cakar pria itu berhenti di udara untuk sekejap, dan tidak terus menggenggamnya. Tang San juga langsung bangkit, mundur di luar jangkauan serangannya. Apakah kamu manusia? Suara pria itu agak serak, dia tampak seperti berusia 20-an, wajahnya sepucat kertas saat ini, penampilannya cukup tampan, dan darah mengucur dari mulut dan hidungnya. Saat dia berbicara, tangannya turun dengan lembut. Pada saat ini, Tang San dapat melihat dengan jelas bahwa ada luka besar di dada dan perut orang ini, dan bahkan usus telah mengalir keluar dari tubuh, dan dia masih kehilangan banyak darah. Tang San mengangguk padanya, dan kemudian dengan cepat mendatanginya. Pria itu sepertinya telah kehilangan semua kekuatannya, dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat, terengah-engah. Pupilnya agak melebar. Tang San tidak berhenti, tangannya bergerak cepat. Masalah terbesar pria ini sekarang adalah kehilangan darah yang berlebihan dan kerusakan organ dalam. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat diselamatkan. Itu hanya bisa memperpanjang hidupnya selama mungkin untuk sementara. Dia dengan cepat mengikat simpul di bagian usus yang rusak yang telah keluar dari tubuh, lalu memasukkannya kembali ke rongga perut, dan kemudian merobek ujung bajunya untuk menahan lukanya, setidaknya untuk tidak membiarkannya, darah terus berkurang banyak. Kemudian tangan yang lain ditekan di dadanya, dan kekuatan Gong Xuantian perlahan disuntikkan ke dadanya, melindungi jantungnya dengan nafas panas. Nafas pria itu berangsur-angsur sedikit tenang, dan matanya menjadi lebih glamor. Kamu masih anak-anak, kamu. Tang San berkata, saya khawatir luka Anda tidak dapat membantu. Saya dapat membantu Anda menyelesaikannya jika Anda memiliki keinginan terakhir, tetapi Anda perlu menjawab pertanyaan saya. Mendengarkan suara tenang Tang San yang jauh melampaui usianya, pemuda itu terkejut, dan kemudian berkata tanpa ragu-ragu, oke. Anda bisa bertanya dulu. Jika saya bisa menjawab Anda, saya akan bertanya lagi. Lakukan saya sebuah bantuan. Petik 2. Tidak diragukan lagi, ini adalah manusia pertama dengan pemikiran rasional dan jernih yang pernah dilihat Tang San setelah datang ke dunia ini. Ini sama sekali bukan asal budak. Bagaimana kemampuan Anda untuk berubah barusan berasal? Bagaimana Anda bisa memilikinya? Tang San segera mengajukan pertanyaan yang paling dia pedulikan. Pemuda itu tidak bisa membantu tetapi tercengang ketika dia mendengar pertanyaannya, apakah Anda tidak dapat mengubah iblis? Bagaimana Anda membunuh iblis serigala? Apa itu transformasi dewa iblis? Kemampuan saya adalah bawaan, saya tidak tahu apa itu. Kata Tang San sambil berpikir, dan dia juga menyimpan 3 kata transformasi dewa iblis dengan kuat di dalam hatinya. Mata pemuda itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah, apakah kebangkitan alami dari dewa iblis berubah? Apa kemampuanmu? Tang San sedikit mengernyit dan berkata, aku bertanya padamu sekarang. Pemuda itu menarik napas dan berkata, transformasi dewa monster adalah kekuatan yang diwarisi dari bagian dari garis darah itu karena hubungan darah antara manusia kita dan suku monster atau suku roh. Hati Tang San mencelos, maksudmu, darah campuran. Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata, ya, hanya dengan cara ini kita dapat memiliki kekuatan. Dan bahkan lebih jarang untuk mengakui bahwa kita adalah manusia seperti saya. Kebanyakan orang yang memiliki kemampuan untuk mengubah dewa iblis juga akan memilih menjadi pengikut monster dan roh jauh lebih tinggi dari status manusia biasa. Dan bagi kita tidak pernah menganggap diri kita sebagai monster atau roh. Kita hanya ingin manusia memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup sendiri. Diperbudak. Jadi, kami bangkit untuk melawan. Kali ini saya akan membunuh Tuan Serigala Angin, tetapi saya membuat kesalahan dalam penilaian dan dipukul dengan keras olehnya. Begitulah cara saya jatuh. Petik 2. Bab 7, Penyerapan Fagositik. Tang Sandao, kalau begitu transformasi dewa iblismu diturunkan melalui darah campuran. Pemuda itu mengertakkan gigi dan berkata, ya, iblis macan tutul menghina ibu saya, dan kemudian saya lahir. Tang Sandao, apakah hanya ada satu kemungkinan untuk mendapatkan transformasi dewa iblis? Pemuda itu berkata, ada cara lain, yaitu perampasan. Anda dapat merampas kekuatan dewa iblis untuk membentuk semacam warisan, dan meneruskannya kepada orang lain dalam waktu singkat. Jika orang itu bisa muat dalam, maka dimungkinkan untuk mendapatkan kekuatan ini. Jika Anda tidak cocok, Anda akan mati. Petik 2. Mata Tang San berbinar, lalu berapa banyak warisan yang bisa diterima setiap orang? Dalam keadaan apa itu cocok? Pemuda itu berkata, secara umum,
orang yang tidak memiliki kekuatan Dewa Iblis adalah yang paling mudah cocok, tetapi itu juga tergantung pada apakah fisik dapat menanggungnya. Dan mereka yang sudah memiliki kekuatan Dewa Iblis, jika mereka ingin mewarisi, mereka harus melihat apakah kekuatan dari dua Dewa Iblis dapat kompatibel satu sama lain untuk membentuk evolusi. Petik 2. Tang Sandao, jadi, bisakah kita langsung melepaskan kekuatan monster dari monster dan roh? Biarkan dirimu menyerap kekuatan ini dan promosikan monstermu sendiri untuk berevolusi. Pemuda itu tercengang, ini, saya tidak tahu. Apakah mungkin melakukan ini? Tetapi jika kekuatan darah mereka ditelan dari monster atau roh, dan darah mereka tidak teratur, bukankah mereka mati? Pasti tidak mungkin, kan? Petik 2. Tang Sandao, mungkin Anda bisa mencoba. Melalui komunikasi dengan pemuda ini, akhirnya dia memiliki sedikit pemahaman tentang sistem kekuatan dunia ini, terutama bagaimana manusia menggunakannya. Perubahan iblis terutama untuk mendapatkan kekuatan darah monster dan roh, tetapi karena itu adalah darah campuran, darah manusia itu lemah, jadi sudah pasti tidak sekuat monster dan roh itu sendiri. Tetapi manusia dengan kemampuan untuk berubah menjadi monster dan dewa secara alami jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Sepertinya jika Anda ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, Anda perlu bekerja keras untuk perubahan dewa iblis ini. Apakah Anda punya sesuatu untuk dijelaskan? Tang San bertanya pada pemuda itu. Pemuda itu berkata dengan getir, nama saya Zhu Jiaxin. Ibu saya disiksa oleh iblis macan tutul itu dan meninggal. Di dunia ini, saya tidak memiliki kerabat. Anda masih muda, tetapi Anda memiliki kemampuan untuk melawan iblis serigala tingkat 3, agaknya pergantian dewa iblismu pasti sangat kuat. Jika memungkinkan, jika kamu juga bersedia membantu kami manusia, kuharap kamu bisa bergabung dengan organisasi kami. Aku akan mati, karena kamu tertarik dengan pergantian dewa iblis. Aku bisa lulus pada kekuatan dewa iblis saya kepada Anda. Mengenai apakah akan menyerapnya, Anda memutuskan sendiri, tetapi jika Anda merasa itu tidak cukup cocok, jangan memaksanya. Petik 2. Organisasi Anda, apa namanya? Di mana itu? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhu Jiaxin berkata, semua kota besar dari suku monster dan suku roh memiliki organisasi kami. Saya tidak dapat memberi Anda penghubung khusus, tetapi saya percaya bahwa jika Anda ingin menemukannya ketika Anda dewasa, Anda akan menjadi dapat menemukannya. Nama organisasi kami adalah Penebusan. Itu ada untuk menebus umat manusia. Petik 2. Saat sedang berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi kemerahan, dan tubuhnya mulai bergetar hebat, cahaya kuning pucat mulai menyinari dirinya, dan matanya menjadi jernih. Nak, kau tidak perlu memberitahuku siapa dirimu, tapi aku selalu percaya bahwa suatu hari kita akan menggulingkan monster dan roh yang memperbudak kita, dan biarkan umat manusia benar-benar menjadi penguasa dunia ini. Penebusan untuk ini, dan untuk ini, kita perlu terus bekerja keras, terus menjadi lebih kuat. Jangan mengumpulkan tubuh untukku, jangan mengekspos dirimu, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Umur manusia, petik 2, kata di akhir, suaranya mulai melemah, tetapi cahaya kuning menjadi lebih kuat, dan akhirnya berkumpul menjadi bola cahaya kuning dan tergantung di depannya. Cahaya dari bola cahaya kuning kontras dengan wajah lembut Tang San. Mata Zhu Jiaxin dipenuhi dengan keinginan dan kecemerlangan yang hampir setia. Saat bola cahaya itu akhirnya terbentuk, dia perlahan melunak. Jatuh. Bola cahaya baru saja membayang di udara, dan Tang San bisa merasakan bahwa sepertinya ada kekuatan aneh di dalamnya, dan kekuatan ini sepertinya mulai menghilang, dengan kemungkinan menghilang kapan saja. Bagaimanapun, ini adalah warisan Zhu Jiaxin saat minyaknya habis. Tanpa terlalu banyak keraguan, dia mengangkat tangannya dan menutupi bola cahaya dengan telapak tangannya, dan kekuatan surgawi misterius di tubuhnya beredar. Zhu Jiaxin berkata bahwa orang yang tidak pernah berubah menjadi iblis atau dewa adalah yang paling mudah menerima warisan. Tentu saja tidak, kekuatannya berasal dari Xuan Tiangong, dan dia, yang memiliki tubuh Xuan Tiangong, cukup percaya diri. Kekuatan Dewa Iblis Zhu Jiaxin tidak terlalu kuat, yaitu, kekuatan tingkat ketiga atau lebih. Jika tidak benar, setidaknya tidak akan terlalu berdampak negatif pada dirinya sendiri. Apalagi dia sudah datang ke dunia ini, dia ingin mencari kekasihnya, ingin melepaskan diri dari dunia ini di masa depan dan kembali ke dunia aslinya, dia perlu menjadi lebih kuat. Tapi sekarang, menggunakan kekuatan dunia ini untuk menjadi lebih kuat jelas merupakan jalan pintas yang paling mudah.
Bola lampu kuning itu agak hangat, ketika telapak tangannya menutupi bola cahaya itu, ia langsung merasakan energi dalam bola cahaya itu mulai menembus ke dalam tubuh dari telapak tangannya. Tang San tidak langsung menyerapnya, tetapi setelah mengendalikan dan mengarahkan energi ke lengan kanannya, dia segera menyegel meridian dengan Xuan Tiangong, mencegah energi ini memasuki tubuhnya. Dia diam-diam merasakan perubahan yang disebabkan oleh cahaya kuning. Yang mengejutkannya adalah ketika kekuatan Xuantiannya bersentuhan dengan kekuatan transformasi Dewa Iblis. Kekuatan transformasi Dewa Iblis tampak menjadi lembut, dan secara alami menyusup ke dalam kekuatan Dewa Monster. Masuklah, sangat patuh. Ketika pertama kali memasuki tubuh, itu masih gelisah, dan bahkan terasa agak liar, tetapi begitu bersentuhan dengan kekuatan Xuantian, itu segera menjadi lembut. Ini adalah, Tang San diam-diam mengoperasikan Xuan Tiangong. Dia tiba-tiba menyadari bahwa energi kuning dengan cepat diintegrasikan ke dalam Xuan Tiangongnya, dan di bawah kehangatan seluruh tubuhnya, dia bahkan merasa bahwa Xuan Tiangongnya telah meningkat. Itu mirip, setidaknya itu setara dengan berbulan-bulan penebusan dosa. Dan energi kuning tampaknya telah membuat beberapa perubahan pada tubuhnya tanpa disadari. Garis darah dipelihara oleh cahaya kuning, dan beberapa perubahan mulai tanpa disadari. Tang San bisa merasakan bahwa itu adalah perubahan pada meridian, tulang, dan otot yang menjadi lebih kuat. Baginya, warisan perubahan Dewa Iblis ini seperti meminum tonik, menyehatkan tubuhnya. Energi transformasi Dewa Iblis dapat diserap oleh seni langit mendalamnya sendiri, tetapi ini harus berbeda dari warisan yang dikatakan Zhu Jiaxin. Dia telah mengatakan bahwa ada bahaya saat diteruskan, dan jika tidak pas, ada kemungkinan kematian. Namun dalam proses fusi, apalagi kematian, dan tidak merasakan ancaman sama sekali, kekuatan Xuantian tampak alami sehingga pewarisan transformasi Dewa Iblis cepat terserap. Ini agak menarik. Setelah dia mencerna semua kekuatan warisan ini, dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan jenis kemampuan flash macan tutul yang dia gunakan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba mendapat ide. Dia dengan cepat mendatangi mayat iblis serigala tingkat 3 dan meletakkan tangannya di atas mayat itu. Karya seni surgawi misterius, menyuntikkan energi ke dalam tubuh iblis serigala. Setan serigala baru saja mati, dan tubuhnya masih hangat. Dengan infus kekuatan Xuantian, Tang San tiba-tiba merasa bahwa tampaknya ada energi yang lemah dalam iblis serigala. Ketika seni Xuantiannya menyentuh energi ini, pada saat itu, energi ini seperti menghadapi magnet, secara alami diserap oleh Xuan Tiangong, dan kemudian bergabung menjadi Xuan Tiangong. Tidak banyak energi, tetapi Tang San sangat yakin bahwa energi itu benar-benar ada. Inikah kekuatan darah iblis serigala? Bab 8, Keterampilan. Penarikan Xuan Tiangong, dia segera merasakan ada sentuhan ekstra biru dalam kekuatan Xuantiannya. Dibandingkan dengan energi transformasi Dewa Iblis kuning yang diwariskan sebelumnya, warna cian ini harus banyak memudar, jelas karena iblis serigala tingkat ketiga mati untuk sementara dan banyak menghilang. Tetapi energi cian benar-benar ada, dan seperti energi kuning, ia juga sangat patuh, meskipun tidak banyak meningkat ketika diintegrasikan ke dalam Xuan Tiangong, ia juga meningkat sedikit. Pada saat yang sama, itu tidak bertentangan dengan energi kuning itu hanya menetap dalam kekuatan langit yang mendalam, dan tampaknya diserap oleh tubuhnya sendiri tanpa disadari. Ini menarik. Tang San segera mendatangi mayat iblis serigala lain dan melakukan operasi yang sama. Waktu untuk akhir kematian ini serupa, dan kekuatan garis darah yang diserap dalam tubuh hampir sama. Setelah melakukan ini, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah membersihkan jejak kakinya, dia segera pergi dan kembali ke desa. Dia tidak mengambil jenazah untuk Zhu Jiaxin, seperti yang dikatakan Zhu Jiaxin, begitu dia meninggalkan terlalu banyak jejak, dia mungkin ditemukan. Tapi kata-kata Zhu Jiaxin, dia mengingatnya dalam-dalam. Organisasi penebusan, sebuah organisasi yang ada untuk kelangsungan hidup umat manusia. Mungkin ini adalah kabar baik pertama yang dia dengar sejak dia datang ke dunia ini. Setidaknya manusia tidak semuanya budak yang mati rasa, dan ada kekuatan yang bekerja keras untuk masa depan umat manusia. Meski sayangnya, orang-orang ini juga memiliki darah monster dan roh. Diam-diam kembali ke desa, di mana dia tinggal di sebuah rumah kayu dengan lebih dari selusin anak pada usia yang sama. Di antara anak-anak ini, hanya sedikit yang bisa berbicara dengan rapi, apalagi yang lain. Tang San juga bertingkah laku seperti mereka pada hari kerja, kembali ke rumah kayu saat ini, segera meringkuk di sudut dan menutup matanya.
Baginya malam ini, panennya cukup bagus. Yang paling penting adalah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia, dan mengetahui bahwa masih ada organisasi perlawanan manusia. Ada juga kekhususan transformasi Dewa Iblis dan Xuantian Gong. Pada saat ini, meridian di tubuhnya semuanya hangat dan panas, dan apa yang tampaknya dipelihara secara halus oleh kekuatan yang diserap sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya tampaknya meningkat. Ini tidak ada hubungannya dengan Gong Xuantian, ini adalah peningkatan fisik. Tidak ada nutrisi dalam makan sayur sekam di sini, dia hanya bisa mengandalkan Gong Xuantian untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk menyehatkan tubuh. Tapi kali ini berbeda, transformasi Dewa Iblis dan kekuatan dalam darah kedua monster serigala itu jelas memberi makan meridian, tulang, dan organ dalamnya. Ini adalah peningkatan serba bisa, dan keberadaan Xuantian Gong membuat mereka tidak memiliki konflik sama sekali, dan itu juga menjadi lebih baik untuk diserap. Mungkinkah dikatakan bahwa setelah Xuantian Gong datang ke dunia ini, ternyata itu adalah semacam sihir yang melahap. Kekuatan yang bisa menelan darah monster dan roh itu. Saya tidak tahu apakah mereka bisa menelannya jika mereka masih hidup. Jika itu bisa dilakukan, itu akan menjadi mengerikan. Tentu saja, ini bukannya tanpa bahaya yang tersembunyi. Jika Anda menelan terlalu banyak jenis darah, apakah akan berdampak pada tubuh Anda, dan energi akan bercampur, yang tentunya bukan hal yang baik untuk kultivasi. Dan apa yang akan terjadi pada ini, dia perlu menilai perubahan dalam tubuh setelah menelan ini. Manusia yang telah berubah menjadi monster akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pengikut monster dan roh dan tidak lagi menjadi budak. Masuki kota besar dan cari organisasi penebusan. Tang San diam-diam memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Setelah menemukan organisasi penebusan itu, pasti akan lebih mudah untuk bergabung dengan mereka dan menemukan Xiao Wu yang bereinkarnasi melalui mereka. Nampaknya jumlah organisasi ini tidak sedikit, jika ada di setiap kota besar. Kota Windwolf tidak berubah karena sedikit orang yang meninggal, setidaknya tidak di desa budak mereka. Tang Sanyi menghabiskan 7 hari untuk mencerna energi para dewa monster yang diserap kali ini dan kekuatan garis keturunan dari 2 monster serigala. Setelah dicerna, perasaan terbesarnya adalah dia menjadi lebih kuat. Tubuh jelas menjadi lebih kuat. Berdasarkan pengalaman kultivasinya, wajar jika dipahami bahwa kekuatan tubuh berkaitan erat dengan batas atas kultivasi. Tanpa tubuh yang cukup kuat, tidak ada cara untuk menahan energi yang lebih kuat. Setelah penguatan ini, dia pada dasarnya percaya diri sekarang, dan dia harus bisa menghadapi monster serigala tier 3 secara langsung. Dan ini bukan keuntungan terbesarnya. Keuntungan yang lebih besar adalah bahwa Dewa Iblis berubah dan kemampuan Iblis Serigala, dia sebenarnya telah dipertahankan. Malam tiba, Tang San diam-diam kembali ke hutan. Matanya sedikit menyipit, dia tiba-tiba mengaktifkan Xuantian Gong, dan darah di tubuhnya juga menjadi mendidih. Jari-jarinya sedikit di tanah, dan tiba-tiba, cahaya kuning menyala di tubuhnya, dan kecepatannya meningkat tajam. Itu bergegas 10 meter seperti kilat. Kekuatan Xuantian dikonsumsi dengan ganas, dan ketika dia berdiri kokoh di tanah, seluruh tubuhnya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit. Kecepatan yang meledak pada saat itu masih cukup menguras tenaga di tubuhnya. Tapi Tang San tidak berhenti, dia mengangkat tangannya pada saat yang sama, dan cahaya biru bersinar di telapak tangannya. Dengan kedua tangan melambai, 2 bilah angin yang hanya berukuran 3 inci atau lebih terbang keluar, dan bilah angin cian menghilang ke udara setelah terbang sejauh 5 meter. Ya, inilah yang membawanya setelah penyerapan terakhir. Leopard Flash dan Windblade masing-masing diwarisi dari transformasi Dewa Iblis Sujiaxin dan garis keturunan Serigala Iblis. Melalui menelan dan menyerap Xuantian Gong, dia secara tak terduga mempelajari semuanya. Ini adalah situasi yang tidak pernah diharapkan Tang San sendiri. Setelah dia menyerap kekuatan dari 2 garis keturunan, dia merasa bahwa dalam ingatannya, sepertinya ada 2 kemampuan lagi. Ketika dia ingin menggunakannya, dia bisa menggunakannya secara alami. Tetapi yang aneh adalah ketika dia melemparkannya, tubuhnya tidak menghasilkan situasi Dewa Iblis yang seperti binatang. Yang dikonsumsi adalah kekuatan Xuantian Gongnya. Dan dalam skill Xuantiannya, tidak ada lagi kuning dan cian yang dulu. Perasaan ini seperti dia telah mempelajari 2 keterampilan. Sekarang Anda bisa menggunakannya sesuka hati. Namun, tidak peduli bagaimana dia berlatih, kedua skill ini tidak akan menjadi lebih kuat.
Jauh lebih lemah daripada lampu kilat macan tutul yang digunakan oleh Zhu Jiaxin dan pedang angin yang digunakan oleh iblis serigala. Sepertinya sudah sembuh. Bukan sia-sia, tapi skill yang tidak bisa meningkatkan kekuatan ini jelas tidak terlalu berguna. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa kemampuan untuk ditelan dan diserap olehnya dan diubah menjadi keahliannya sendiri tidak akan menimbulkan konflik. Tampaknya hanya transformasi Xuan Tiangong. Secara keseluruhan, ini secara alami adalah hal yang baik. Tang San juga memiliki beberapa penilaian dan gagasan tentang hal ini di benaknya. Tidak ada keraguan bahwa ketika dia datang ke dunia ini, dia berbeda dari manusia di dunia aslinya. Gong Xuantian juga unik, dan transformasi antara Xuantian Gong dan sistem kekuatan dunia ini masih membutuhkan eksperimen terus-menerus untuk menemukan lebih banyak hal. Itu selalu bagus untuk mempelajari kedua keterampilan ini. Zhu Jiaxin dan iblis serigala tidak cukup kuat, dan keterampilan yang mereka telan secara alami lebih lemah. Tetapi jika dia menunggu sampai kekuatan misterius Xuan Tiangong di masa depan memiliki kekuatan yang lebih kuat, para dewa iblis yang ditelan akan menjadi lebih kuat. Keterampilan yang dibawa kepadanya jelas akan menjadi lebih kuat. Setidaknya ada cara yang lebih mudah untuk menjadi lebih kuat. Dan melalui cara menelan ini, budidaya keterampilan surga yang mendalam juga akan dipercepat. Aura langit dan bumi di dunia ini sangat kaya. Tang San pada dasarnya yakin bahwa dia akan terus berkultivasi dengan kecepatan kemajuannya sendiri. Ketika dia berumur 20 tahun, dia akan memiliki kemungkinan untuk memasuki peringkat ke-9 dari Xuan Tiangong. Sesuai dengan urutan ke-9 di dunia ini, itu juga harus menjadi yang kuat. Tentu saja, premisnya adalah bahwa ini hanya mungkin jika segala sesuatunya berjalan lancar di dalam penanaman. Xuan Tiangong sangat mudah beradaptasi dengan energi spiritual dunia ini, dan ini adalah manfaat terbesar yang diperoleh Tang San. Hari-hari dihabiskan hari demi hari, bekerja di siang hari dan berlatih di malam hari. Tang San menjalani kehidupannya yang biasa lagi. 2 tahun lagi telah berlalu. Tang San berusia 8 tahun. Mungkin karena penyerapan iblis serigala sebelumnya dan dewa iblis berubah. Dia lebih tinggi dari anak-anak biasa. Dia baru berusia 8 tahun, dan dia sudah 10 tahun lebih tua dari anak-anak manusia lainnya, meskipun dia masih sedikit lebih tipis. Tapi itu juga luar biasa. Oleh karena itu, lebih banyak pekerjaan diatur. Bab 9, Kemacetan. Tang San sedang tidak dalam suasana hati yang baik akhir-akhir ini. Alasannya sangat sederhana, 2 tahun kemudian, skill mendalam surga belum menembus ke tingkat keempat. Awalnya, dia berpikir bahwa paling lama 7 tahun, dia harus bisa menembus ke tingkat keempat. Namun, ketika kultivasi tingkat ketiga mencapai puncak, dia menemukan bahwa dia telah memasuki kemacetan. Kemacetan ini sepertinya bukan karena alasannya sendiri, tetapi semacam kekuatan yang menindas di dunia Falan ini. Dari urutan ketiga hingga keempat, sepertinya akan sulit. Tang San telah bekerja keras untuk mengolah dan menumpuk, tetapi dia tidak pernah bisa menembus tingkat penindasan ini. 2 tahun kemudian, dia berusia 8 tahun, dan dia masih berada di puncak ketiga. Dan tampaknya kekuatan yang terkumpul tidak dapat membantunya menyelesaikan terobosan. Leopard Flash dan Windblade sekarang sangat mahir di dalamnya, tetapi kekuatan mereka belum ditingkatkan karena peningkatan basis kultivasi Xuan Tiangong. Ini seperti 2 keterampilan yang diperkuat. Ini juga membawa semua kemampuannya menjadi hambatan. Keadaan ini menimbulkan salah satu masalah terbesar, yaitu hilangnya saluran ascending, dan tidak adanya saluran ascending berarti dia hanya bisa terus tumbuh seperti ini. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan puncak tingkat ketiga? Masih ada keberadaan yang lemah di dunia ini. Tang San tahu bahwa dia harus mengambil risiko. Pekerjaannya hari ini adalah mengangkut pohon. Di desa, seorang pria dewasa menebang pohon, membantu orang dewasa untuk membawa mereka bersama-sama dan membawanya ke kota dengan gerobak. Mereka memiliki total 7 anak, membantu 4 orang dewasa mengangkut truk kayu bersama-sama. Orang dewasa menarik mobil dengan tali di depan, sementara mereka mendorong mobil di belakang. Jalanan berkerikil lumayan mulus, dan gerobaknya tidak cepat. Orang dewasa di depan telah mencoba yang terbaik dan bergerak maju selangkah demi selangkah dalam ritme. Kota Fenglang, Tang San telah ke sini beberapa kali. Suku serigala angin di antara iblis serigala tinggal di kota ini. Lord Windwolf tinggal di rumah terbesar di tengah kota. Kota Fenglang adalah rumah bagi lebih dari 1000 suku Fenglang,
dan ada 7 desa budak manusia di sekitarnya sebagai budak mereka, bekerja untuk mereka dan mendukung mereka. Serigala angin memakan daging. Dari waktu ke waktu, budak manusia juga akan menjadi makanannya. Tentu saja ada ternak lain sebagai makanannya. Secara relatif, serigala angin masih merupakan ras di antara monster yang tidak begitu tertarik dengan kanibalisme, jadi manusia di sini cenderung tidak akan dimakan. Bukan betapa berbelas kasihnya serigala angin, tetapi karena mereka percaya bahwa pekerjaan manusia lebih berharga bagi mereka. Tang San mendorong mobil sambil mengamati situasi di kota. Dia benar-benar berpikir bahwa alasan mengapa dia tidak dapat menerobos dan kemacetan muncul mungkin karena seni surgawi yang dia latih harus bertentangan dengan aturan dunia ini, jadi dia ditekan. Dengan kemampuannya saat ini, tentu saja itu tidak mungkin menembus aturan dunia ini. Aturan semacam ini umumnya dibawa oleh penguasa alam tanpa terlihat. Sebagai mantan Raja Dewa, dia mengetahui aspek ini dengan sangat jelas. Telah tinggal di sini selama 8 tahun. Meskipun dia tidak pernah keluar dari kota Windwolf, ada satu hal yang bisa dia yakini. Dunia ini sangat aura, yang berarti seluruh bidangnya kuat. Pesawat yang sangat kuat, keberadaan puncaknya yang sebenarnya juga harus sangat kuat, dan itu pasti akan berada di atas level dewa di dunia aslinya. Oleh karena itu, penguasa bidang pesawat ini, yaitu planet itu sendiri, juga harus sangat kuat. Melalui komunikasi sebelumnya dengan Zhu Jiaxin, dan penyerapan energi sistem angin di tubuh monster serigala. Dia samar-samar merasa bahwa Xuan Tiangong sepertinya memiliki kemampuan untuk menelan dunia ini. Mungkin, alasan kenapa aku ditekan oleh aturan justru karena ini. Jika Anda ingin membuat terobosan, akan sangat sulit untuk hanya mengandalkan Xuan Tiangong. Itu harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Dilihat dari pemikirannya pada level Raja Dewa, cara paling langsung adalah membiarkan penguasa alam dunia ini mengenali dirinya sendiri dan aturan untuk mengenali dirinya sendiri. Lord of the Plane seringkali hanya merupakan keberadaan yang tidak terlihat, dan semua aturan dari Plane dibuat untuk melindungi diri sendiri dan menghindari ketidakseimbangan. Oleh karena itu, jika Tang San ingin terus menerobos, cara terbaik adalah meningkatkan kekuatannya di dunia ini, menyembunyikan keterampilan surgawi yang mendalam sebanyak mungkin, dan membiarkan induksi aturan dan penindasannya melemah. Dalam hal ini, melihat untuk kesempatan menerobos tiba-tiba, secara alami Anda dapat terus berlatih. Dia mengamati Windwolf Town, hanya ingin mengambil risiko. Nah baginya, cara terbaik untuk meningkatkan kemampuannya di pesawat ini adalah dengan meningkatkan kemampuan Windwolf Clan yang sudah dimilikinya atau kemampuan Leopard Flash. Leopard Flash pasti tidak bisa ditemukan, tetapi di Windwolf Town, yang paling banyak adalah suku Windwolf. Rencananya adalah menemukan klan serigala angin yang cocok untuk memulai, dan serigala angin dari tingkat 3 atau lebih akan mencobanya. Kamu tidak perlu membunuh, melumpuhkan lawan, lalu melihat apakah kamu bisa menggunakan teknik mendalam surga untuk mengeluarkan darah lawan guna meningkatkan kemampuan pedang angin yang sudah kamu miliki. Jika memungkinkan, kita harus mengamati apakah serigala angin yang kekuatan garis keturunannya telah ditarik olehnya dapat memulihkan kekuatan garis keturunannya. Jika dia bisa pulih, itu akan menjadi perlindungan yang bagus untuknya. Windblade terus meningkat, dan garis keturunan Windwolf di tubuhnya akan menjadi kaya, dan dia akan menggunakan garis keturunan Windwolf untuk menerobos kemacetan seni mistik. Ini adalah rencana Tang San setelah mempertimbangkan dengan cermat. Dia sekarang memiliki kemampuan Leopard Flash dan Windblade, dan ditambah dengan skill Profound Heaven dari puncak ketiga, dia masih sangat yakin untuk menyerang Windwolf. Sedang berjalan, gerobak kayu itu tiba-tiba berhenti, sehingga anak-anak di belakang semua tanpa sadar terhenti, salah satu anak tertipis bahkan duduk di tanah karena kekuatan goncangan. Tang San dengan cepat mengendalikan kekuatannya, tidak memaksakan diri, dan bereaksi seperti anak-anak lain. Pria dewasa di depan berhenti dan sepertinya melihat ke satu arah. Tang San bisa melihat dari samping, mata mereka sepertinya iri. Anda harus tahu bahwa budak manusia yang telah dijinakkan sejak kecil ini biasanya sangat mati rasa, dan mereka jarang mengatakan apa-apa. Ada sangat sedikit kasus emosi yang berbeda seperti itu. Tang San mengikuti pandangan mereka dan hanya beberapa orang yang memposting pemberitahuan tidak jauh dari situ. Benar. Orang yang memposting pemberitahuan itu adalah manusia. Hanya saja, dibandingkan dengan budaknya, pakaian pada orang-orang ini paling tidak rapi dan rapi. Tang San menyipitkan matanya sedikit, dan murid sihir ungu itu bergerak,
membuatnya bisa melihat dengan jelas. Saya melihat pemberitahuan mengatakan bahwa pemeriksaan garis keturunan akan dilakukan dalam 3 hari. Semua budak desa yang memiliki darah Wind Wolf dapat datang untuk tes. Setelah tes berhasil, mereka diizinkan tinggal di kota Wind Wolf untuk pengikut latihan. Screening darah campuran. Tang San mengerti dalam sekejap. Dia biasanya datang ke Wind Wolf Town karena pekerjaannya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemberitahuan seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa manusia yang memposting pemberitahuan juga merupakan pengikut dari suku Serigala Angin, yaitu, mereka memiliki garis keturunan serigala angin tertentu, yang bisa jauh lebih tinggi daripada budak biasa. Setidaknya, mereka bukan lagi budak. Melihat ini, hatinya tergerak sedikit. Jika ini masalahnya, sepertinya rencanaku bisa diubah. Meskipun menjadi budak sepanjang waktu itu adalah kedok yang bagus, tetapi ada juga masalah, yaitu, sangat sedikit kontak dengan dunia ini. Tanpa kontak yang cukup, mustahil baginya untuk merasakan lebih banyak. Juga tidak mungkin untuk mengakses sumber daya nyata di dunia ini. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan untuk menyaring garis keturunan kota Serigala Angin. Bagi manusia, jika budak masih memiliki sedikit harga diri, mereka semua harus mengerti bahwa ini adalah penghinaan yang besar. Manusia seperti apa yang kemungkinan besar memiliki darah serigala angin, yang tidak diragukan lagi adalah darah campuran, apa artinya bercampur? Itu pasti keturunan yang lahir dari hubungan antara monster serigala dari suku serigala angin dan manusia. Manusia tidak memenuhi syarat sebagai sahabat klan monster di dunia ini, yang artinya mereka hanya bisa menjadi objek pelampiasan hawa nafsu binatang. Bab 10, Upacara Kebangkitan. Bagaimana organisasi penebusan ada, Tang San juga berpikir dengan hati-hati. Mampu membentuk organisasi penebusan dan bertindak sebagai organisasi oposisi rahasia. Tidak diragukan lagi, hati nurani sebagian manusia yang membuat mereka sangat memahami dunia seperti apa mereka ini. Dari rasio jumlah budak manusia dari suku Serigala Angin, dapat dilihat kalau ada banyak sekali manusia di dunia ini. 3 hari kemudian, sehari setelah pemberitahuan itu dipasang, berbagai desa menanggapi. Para budak di desa juga bertanggung jawab. Tentu saja iblis serigala. Pagi-pagi sekali, iblis serigala mengumpulkan semua orang di desa bersama-sama, terlepas dari apakah itu pria, wanita, atau anak-anak. Hanya saja manusia yang lebih tua itu diam-diam mati rasa di mata mereka. Beberapa anak muda berusia 20-an relatif penuh harapan dalam ekspresi mereka, dan mereka kemungkinan besar akan membangkitkan garis keturunan Feng Lang. Tang San berdiri di tengah kerumunan, dan di dalam hatinya, dia benar-benar penuh kesedihan. Yang dinantikan sekelompok manusia di sini adalah bahwa ibu mereka telah dihina oleh monster, sehingga mereka memiliki jejak darah monster, betapa menyedihkannya. Tang San tidak merasa tidak puas dengan aturan monster dan roh, lagi pula, ini dibentuk oleh aturan asli dunia ini. Namun, sebagai manusia, melihat sesamanya mati rasa sebagai budak, hanya untuk bertahan hidup, hatinya penuh dengan kesedihan. Selama 8 tahun terakhir, akumulasi emosi tersebut telah lama membuatnya bertekad bahwa selain mencari istri, di dunia ini, ia harus mencari cara untuk memberikan kesempatan kepada umat manusia, agar umat manusia benar-benar dapat menjadi lebih kuat bertahan di dunia ini dengan bermartabat. Aku mendengarmu dengan jelas. Nanti, aku akan membangunkan darahmu. Budak manapun yang memiliki darah klan Wind Wolfku yang terbangun dapat berpartisipasi dalam tes 2 hari kemudian. Setelah tes berlalu, jika darahnya cukup kuat, itu bisa digunakan sebagai pengikut. Masuki kota untuk belajar. Pengikut yang hebat bahkan bisa mendapatkan perlakuan yang sama seperti kita di masa depan. Ini adalah kesempatanmu, kesempatan untuk mencapai langit selangkah demi selangkah. Jadi, dalam proses kebangkitan, rasakan darahmu sendiri dan jangan ubah apapun. Menekan, biarkan perubahanmu terlihat, apakah kamu mengerti? Petik 2. Semua budak manusia membungkuk bersama, semua dengan tatapan tulus dan ketakutan. Setan serigala mengangguk puas. Taringnya menonjol, matanya secara bertahap bersinar dengan cahaya hijau tua, dan cahaya ganas melintas di matanya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit tajam. Wow, disertai dengan lolongan panjang ini. Di kejauhan, sepertinya ada lolongan panjang yang tak terhitung jumlahnya bergema. Tang San ada di belakang, tetapi persepsinya sangat kuat, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika iblis serigala ini meraung, darah di tubuhnya mendidih seperti gelombang darah yang membakar.
Fluktuasi ini meluas keluar, menyebabkan tubuh manusia yang hadir sedikit gemetar. Oh, saat lolongan serigala akan berakhir, lolongan serigala lain keluar dari mulut iblis serigala. Nafas darah juga menjadi lebih intens. Tiba-tiba, seorang pemuda manusia di depan Tang San tiba-tiba gemetar, seolah-olah dia menderita semacam rasa sakit, berteriak, tiba-tiba jatuh ke depan, dan mendarat dengan posisi merangkak. Di permukaan kulit, rambut abu-abu kebiruan muncul, tetapi mereka sepertinya menderita sakit parah, berguling di tempatnya. Apakah ini kebangkitan darah dari suku serigala angin? Tang San tidak ingin menunjukkan dirinya, tetapi mengamati dalam diam. Selain pemuda ini, di sisi lain yang lebih jauh juga terdapat seorang gadis remaja yang memegangi kepala dengan kedua tangan, dan berjongkok di tempat, samar-samar terlihat ada beberapa perubahan pada tubuhnya. Kecuali dua orang ini, yang lainnya lebih gemetar, dan tidak ada pertunjukan. Ketika sudut mata mereka memandang kedua orang itu, bahkan ada rasa iri di mata mereka. Oh, ketika lolongan serigala ketiga terdengar, Tang San tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lagi. Dia juga berjongkok tiba-tiba, memegangi kepala di tangannya, menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Ini mengejutkan anak-anak di sekitarnya. 3 seruan serigala berakhir, dan mata iblis serigala menyapu kerumunan. 3 Tang San memiliki perubahan terbesar, yang secara alami menarik perhatian. Setan serigala melangkah maju dan menghabisi mereka secara terpisah. Pria muda dengan rambut di tubuhnya terus menggeliat di tanah, tubuhnya berubah secara nyata, mulutnya mengeluarkan air liur, dan dia tampak tidak sadarkan diri. Tang San dan gadis-gadis lain tidak banyak berubah. Gadis itu hanya mengalami sedikit perubahan rambut di lehernya. Hanya Tang San yang tidak mengalami perubahan pada tubuhnya. Setan serigala tidak memperhatikan pemuda dan gadis itu, tetapi menendang Tang San 2 kali. Nak, kamu harus tahu konsekuensi meniru darah bangsawan kita, kamu hanya menantikannya, kamu akan benar-benar merespons. Jika tidak, dengung, besok kamu akan menjadi makanan di panggung pengorbanan. Ambillah. Beberapa iblis serigala tingkat 2 muncul, mengambil mereka bertiga, mengeluarkan mereka, dan melemparkan mereka ke kereta dan menarik mereka pergi. Jumlah budak yang telah membangunkan garis keturunan Feng Lang lebih sedikit dari yang dibayangkan Tang San. Ketika mereka berkumpul, totalnya hanya ada 13 orang, dan mereka dari segala usia. Di antaranya, reaksi dan perubahannya lebih jelas, yaitu ada tanda-tanda transformasi serigala di sekujur tubuh. Ada 4 orang seperti itu. Jika hanya dilihat dari permukaan, seharusnya garis keturunan klan Wind Wolf relatif kaya. Perubahan fisik Tang San adalah yang terkecil, karena tidak ada yang seperti itu. Orang lain memiliki lebih banyak atau lebih sedikit. Mereka berkumpul bersama, dan besok mereka akan diuji darahnya. Yang mengejutkan Tang San adalah mereka makan daging untuk makan malam-malam ini. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kesempatan untuk makan daging sejak dia datang ke dunia ini. Tapi dia tidak nafsu makan. Dari 4 remaja manusia dengan perubahan fisik paling banyak, 3 meninggal sebelum makan malam. Tang San juga pergi untuk melihat tubuh mereka karena alasan yang sama. Tubuh budak yang lemah tidak dapat menahan perubahan Dewa Iblis ketika garis keturunan klan Wind Wolf terbangun, organ dalam kelelahan atau pembuluh darah pecah dan meninggal. Ketiga mayat itu dibawa keluar oleh iblis serigala yang datang untuk diperiksa pada malam hari. Yang lainnya makan tanpa suara, dan tidak ada yang berbicara. Makanan untuk makan malam masih kasar, meskipun itu daging, seratnya sangat kasar, dan saya tidak tahu jenis daging ternak itu. Itu hanya dimasak, dan tidak ada rasa sama sekali. Setelah makan malam, Tang San diam-diam menemukan sudut dan duduk. Ada 2 hari tersisa untuk menguji darah. Dia tidak khawatir tentang menguji garis keturunan klan Serigala Angin, karena dia berani datang, dia secara alami memiliki keinginannya. Saat dia memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya, dan akan mulai berlatih Gong Xuantian tanpa suara. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan tanpa sadar membuka matanya. Tiba-tiba, dia melihat ada orang lain di sampingnya. Itu adalah gadis yang tampak sedikit lebih tua darinya dan keluar dari desa yang sama dengannya. Meskipun gadis itu terlihat lebih tua darinya, dia sebenarnya lebih kurus darinya. Meski wajahnya agak kotor, tetap saja cantik. Kamu, gadis itu membuka mulutnya, suaranya agak serak. Hah, ada sangat sedikit komunikasi antara budak manusia, dan lebih banyak lagi antara orang dewasa.
Karena anak-anak ini tidak mengenyam pendidikan sejak mereka masih kecil, mereka mengabaikan segalanya. Benarkah? Gadis itu bertanya dengan suara rendah. Tang San memandangnya dengan heran, dan gadis itu merendahkan suaranya dan berkata, jika kamu tidak bisa, kamu akan mati. Apakah dia mengkhawatirkan saya? Perasaan hangat mengalir di hati Tang San tanpa terlihat. Ini adalah pertama kalinya dia merasa hangat ketika dia datang ke dunia ini.